Anda menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Saradita. Salah satu korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh kandungan M. Syafril Firdaus alias Iril berdasarkan pengakuannya. Korban merupakan mantan perawat yang pernah bekerja dengan pelaku. Ia membawa mesum Syafril kepada dokter kandungan Purnawan Seno Aji melalui pesan langsung. Cerita korban itu diungkapkan bersama dengan viralnya kasus pelecehan seksual yang dilakukan Irel. Kala itu ia masih menjadi lulusan. Korban sempat mendengar bahwa sosok Syafril memang terkenal melecehkan pasien dan perawat-perawat lain. Ia pun tak hanya dengar kabar tersebut, namun justru mengalaminya sendiri. Dia menangis dan ketakutan saat dilecehkan oleh pelaku. Ia juga kerap mendapatkan chat mesum dari dokter kandungan tersebut. Hal itu membuatnya tak kuat hingga memilih untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya. Korban juga bersedia memberikan bukti-bukti chat mesum Syafril kepada dokter Purnawan Seno Aji. Diketahui Syafril Firdaus dituding melakukan pelecehan seksual terhadap pasiennya. Video rekaman CCTV pelecehan itu pun viral di media sosial. Pelaku telah ditangkap oleh Polres Garut pada Selasa petang 15 April kemarin. Penyidikan masih dilakukan dan penyidik sedang mendalami keterangan-keterangan yang untuk menentukan langkah hukum berikutnya. Menurutnya, saat ini ada 2 korban yang sudah melapor ke polisi, sedangkan korban yang berada dalam video viral masih dalam penelusuran. Kedua korban datang ke Mapores Garut untuk melaporkan atas perbuatan terduga pelaku. Saya akan melaksanakan menjawab apa yang menjadi viral di medsos. Tadi malam kita memang mengetahui bahwa ada viral video atau CCTV rekaman CCTV yang viral, ada oknum dokter yang melakukan tindak pidana, diduga melakukan tindak pidana perbuatan cabul. Namun demikian, dengan adanya viral tersebut, Polres Garut bergerak cepat. Belum 24 jam kita sudah membenarkan, kita sudah mengamankan diduga pelaku. Dan saat ini untuk pelaku kita di dalam ruangan dilakukan pemeriksaan intensif. Korban ada berapa informasi? Kalau korban saat ini korban yang sudah kita dapatkan atau melakukan dua korban. Ada kemungkinan itu sudah melapor nambah? Ya, itu masih dalam pendalaman kami. Kita dalam video viral tersebut juga kita masih cari siapa yang di korban yang dalam video tersebut. Korban ini lapor atau diperiksa oleh yang jadi Kebetulan pelapor ini datang, dengan adanya viral itu ada salah satu korban yang datang ke kantor untuk melaporkan perbuatan yang bersangkutan. Ya, akhirnya kita terima dan kita dalami atas laporan tersebut dan kita sudah amankan. Yang jelas kita sudah amankan untuk diduga pelaku sudah kita amankan, dan kita untuk dokter inisial MSF ini sudah kita amankan di Polres Garut dan saat ini dalam pemeriksaan intensif penyidik kami. Bang, statusnya bang, Tersangka atau saksi? Saat ini masih dalam pemeriksaan saksi. terperiksa. Lagi diperiksa untuk di dalamnya. Ya, untuk menentukan langkah selanjutnya kita juga berkoordinasi dengan Kemenkes karena di pasal 308 ya, Undang-Undang Kesehatan bahwa apabila seorang dokter atau tenaga medis dalam melaksanakan profesinya melakukan suatu tindak pidana itu harus mendapatkan rekomendasi dari Majelis Disiplin Profesi. Jadi kita sudah koordinasi dengan Kemenkes dalam waktu dekat. Dari Kemenkes, tim dari Kemenkes juga akan melakukan penelitian ke Polres Garut. Bang, untuk pelaku bisa dihadirkan nggak bang ke kita bang sekarang ini? Pelaku bisa dihadirkan nggak? Untuk saat ini pelaku tidak bisa dihadirkan karena masih dalam proses pemeriksaan di penyidik kami. Ya. Dan kalau lanjut nanti kita. Pemirsa, oknum dokter kandungan M. Syafril Firdaus atau MSF terduga pelaku kasus pelecehan seksual saat ini tengah diperiksa intensif di Mapores Garut, Jawa Barat. Dia ternyata sering meminta nomor telepon dan mengirim pesan. Perilaku dokter cabul tersebut diungkap oleh
korban di Kabupaten Garut. Salah satu pasiennya berinisial SS 29 tahun cerita bahwa dirinya pernah dimintai nomor pribadi oleh terduga pelaku. Mengutip .id pada Rabu 16 April, saat meminta menerima pesan tersebut, dirinya memilih untuk tidak mengindahkan, tidak memberikan tanggapan. SS cukup terkejut setelah kasus tersebut viral dan tidak menyangka bahwa persoalan ini akan menjadi perhatian publik hingga menyebar luas. Dikatakan bahwa dia menerima pesan yang mengarah ke hal negatif yang dikirimkan oleh terduga pelaku. Selain itu, SS juga memiliki teman yang pernah menjadi pasien pelaku dan mendapatkan perlakuan serupa. Hal yang sama juga dikatakan oleh BL yang pernah dimintai nomor pribadi, kemudian mendapatkan pesan tak senonoh. BL sendiri tidak menyangka pesan tersebut disampaikan oleh dokter kepada dirinya sebagai pasien. Sebelumnya, Satreskrim Polres Garut berhasil mengamankan dokter kandungan terduga pelaku pelecehan seksual terhadap pasiennya itu di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Terduga pelaku diamankan pada Selasa petang 15 April. Direktur Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan ada 2 orang yang melapor sebagai korban dari perbuatan perlakuan dokter kandungan itu. Dalam rekaman video yang beredar, dokter tersebut sedang mengecek kondisi kandungan pasien menggunakan alat USG di bagian perut. Tapi alat USG itu terus beralih ke bagian atas perut dan tangan kiri dokter memegang bagian atas perut korban sampai diduga memegang bagian sensitif dari pasien. Lokasi kejadian tersebut berada di klinik tempatnya praktek di kawasan Pengkolan, Garut, Jalan Ahmad Yadi, Pakuwon, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Sementara itu, pengelola klinik, Dr. Dewi Sri Fitriani mengatakan, sebelum kasus viral, banyak aduan dari pasien terkait dugaan pelecehan seksual oleh Dr. MSF ini. Keluhan tersebut akhirnya ditindaki dengan memasang CCTV di ruang praktek. Hasilnya ditemukan rekaman bahwa MSF diduga melakukan hal yang tidak pantas terhadap pasiennya. Saya akan melaksanakan menjawab apa yang menjadi viral di medsos. Tadi malam kita memang mengetahui bahwa ada viral video atau CCTV, rekaman CCTV yang viral, ada oknum dokter yang melakukan tindak pidana, diduga melakukan tindak pidana perbuatan cabul. Namun demikian, dengan adanya viral tersebut, Polres Garut bergerak cepat. Belum 24 jam kita sudah membenarkan, kita sudah mengamankan diduga pelaku. Dan saat ini untuk pelaku kita di dalam dilakukan pemeriksaan intensif. Korban ada berapa informasi? Kalau korban saat ini korban yang sudah kita dapatkan atau dua korban. Ada kemungkinan itu sudah melapor nambah. Ya, itu masih dalam pendalaman kami. Kita dalam video viral tersebut juga kita masih cari siapa yang menjadi korban yang dalam video tersebut. Korban ini lapor atau diperiksa oleh yang jadi? Kebetulan pelapor ini datang, dengan adanya viral itu ada salah satu korban yang datang ke kantor untuk melaporkan perbuatan yang bersangkutan. Ya, akhirnya kita terima dan kita dalami atas laporan tersebut dan kita sudah amankan. Yang jelas kita sudah amankan untuk diduga pelaku sudah kita amankan, dan kita untuk dokter inisial MSF ini sudah kita amankan di Polres Garut dan saat ini dalam pemeriksaan intensif penyidik kami. Statusnya bang, tersangka atau saksi? Masih dalam pemeriksaan saksi. Terperiksa. Lagi diperiksa untuk di dalamnya. Ya, untuk menentukan langkah selanjutnya kita juga berkoordinasi dengan Kemenkes karena di pasal 308 ya, Undang-Undang Kesehatan bahwa apabila seorang dokter atau tenaga medis dalam melaksanakan profesinya melakukan suatu tindak pidana itu harus mendapatkan rekomendasi dari Majelis Disiplin Profesi. Jadi kita sudah koordinasi dengan Kemenkes dalam waktu dekat. Dari Kemenkes, tim dari Kemenkes juga akan melakukan penelitian ke Polres Garut.
Bang, untuk pelaku bisa dihadirkan nggak bang ke kita bang sekarang ini? Pelaku bisa dihadirkan nggak? Untuk saat ini pelaku tidak bisa dihadirkan karena masih dalam proses pemeriksaan di penyidik kami. Ya. Dan kalau lanjut nanti kita rilis kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.